Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya YT Eko HY. Hari ini saya akan membahas terkait juknis PPDB online jenjang SMA dan SMK tahun pelajaran 2020-2021. Biar lebih jelas silahkan simak penjelasan video dari saya. Let's go. Dasar penyelenggaraan PPDB. Yang pertama berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ini kemarin pada awal informasi PPDB sudah saya sertakan Permendikbudnya. Nanti akan saya sertakan juga di deskripsi. Jadi bisa kalian semua atau panjenengan semua bisa di download di link deskripsi. Kemudian yang kedua, Pergub Jateng nomor 14 tahun 2020. Ini nanti pergubnya akan saya sertakan juga di deskripsi biar bisa di-download. Kemudian untuk keputusan Kepala Dinas Provinsi Jateng nomor 421.3/06.146 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan. Ini terkait teknis ya, SMA dan SMK tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Kemudian yang keempat, surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus atau yang sering kita kenal disebut dengan COVID-19. Kemudian prinsip dasar PPDB yang pertama jelas objektif, yaitu maksudnya harus diselenggarakan secara objektif. Kemudian yang kedua transparan, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, berkeadilan, artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun. Di sini mungkin misalkan seperti anak guru atau anak TNI atau anak yang lain dispesialkan, semuanya sama. Jadi tidak memandang. Kemudian yang keempat, tidak diskriminatif. Artinya, setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial maupun kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, yang kelima, bersifat akuntabel. Artinya, PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. Ini ada 5 ya prinsip dasar PPDB untuk di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya. Kemudian jadwal PPDB di sini juga ada beberapa. Ini saya jelaskan dulu jadwal untuk inklusi. Jadi nanti ada yang reguler itu jalur umum, ini khusus inklusi. Inklusi itu maksudnya dengan anak karakteristik khusus ya, yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada tindakan manual, mental, emosi maupun fisik. Jadi misalkan secara fisik dia sehat semua, ternyata di situ mohon maaf kakinya agak pincang tapi semuanya masih normal. Jadi tidak semuanya itu fisiknya lumpuh total kayak buta atau yang lain. Jadi seperti itu. Misalkan membaca tulisan harusnya diperbesar, itu inklusi misalnya, itu contohnya dan lain-lain. Dan di situ nanti bisa sekolah biasanya kan di sini lebih dikenal dengan SLB, tapi di sini bisa
dengan sekolah reguler. Dan sekolah reguler di sini pun bisa diterima asalkan sekolah itu memiliki tenaga pendidik yang mumpuni di siswa yang daftar itu. Kemudian yang kedua, tempat dan fasilitasnya. Karena di sini untuk sekolah reguler walaupun bisa, tapi biasanya ada beberapa yang tidak bisa menyelenggarakan karena terbentur terkait dengan tenaga pendidiknya atau pengajarnya maupun fasilitasnya. Kalau SLB itu jelas ya, pasti. Ini yang pertama untuk jadwal PPDB jalur inklusi. Pengumumannya itu tanggal 28 sampai dengan tanggal 20. Tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020. Kemudian pendaftarannya tanggal 8 sampai dengan 9 Juni tahun 2020. Nah, di sini pendaftarannya untuk inklusi itu langsung sekolah ini. Kemudian seleksinya tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2020. Kemudian pengumumannya tanggal 12 Juni 2020. Dan daftar ulangnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020. Tempat di sekolah masing-masing di mana calon siswa itu diterima. Kemudian jadwal PPDB berikutnya. Nah, ini ada jalur selain inklusi, yaitu jalur kelas khusus olahraga atau KKO. Ini disingkat KKO. Jadi nanti ketika ada yang tanya KKO itu apa? Itu jalur khusus kelas olahraga. Ini juga disendirikan. Ini jadwalnya. Yang pertama pengumuman tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2020. Ini sama dengan jalur inklusi. Kemudian pendaftarannya 8 sampai 9 Juni 2020. Seleksinya tanggal 10 sampai 12 Juni 2020. Pengumumannya tanggal 15 Juni 2020. Dan daftar ulangnya tanggal 1 sampai dengan 3 Juli 2020. Di tempat sekolah masing-masing di mana calon peserta didik itu diterima. Kemudian jadwal yang berikutnya. Nah, ini jadwal reguler atau yang umum atau yang sering pada daftar semuanya. Jadi ini masyarakat ini khusus ini. Jadi jangan disamakan antara dua jadwal tadi. Ini dua jadwal tadi itu jadwal khusus, tetapi kalau yang ini memang jalur umum seperti yang kita mau daftar biasanya lewat online. Demonya nanti akan saya pandu tutorialnya gimana cara daftarnya karena nanti ada pengajuan akun, kemudian verifikasi akun, nanti gimana caranya. Simak video ini terus, nanti akan saya beri tutorialnya. Lambat-lambatnya insya Allah awal Juni kita sudah launching gimana cara demonya. Hari ini kita beri kesempatan untuk memaksimalkan aplikasinya. Kemudian yang pertama ini penetapan zonasi itu tanggal 14 Mei 2020. Ini sudah jelas kemarin MKKS beserta tim kepala sekolah lainnya sudah mengumpulkan daftar-daftar sekolah SMA A, SMA B, SMA C, zonasinya daerah ini, kemudian jaraknya berapa itu sudah ditentukan. Sepertinya tidak jauh dari tahun yang lalu, tahun 2019. Jadi nanti jaraknya yang diukur dari sekolah ke kantor kecamatan. Misalkan si anak A mau daftar, rumahnya taman di situ kan macam-macam. Tamannya taman sendiri atau Wanarjan Selatan atau Wanarjan Utara atau tamannya sendiri. Nah, nanti yang diukur itu dari jarak sekolah ke kantor balai desa. Jadi misalkan Wanarjan Utara dengan Wanarjan Selatan itu pasti beda jaraknya, dan di situ tergantung dari antara jarak sekolah ke kantor kepala desa. Jadi seperti itu perhitungannya. Jadi nanti untuk zonasi itu tidak menggunakan nilai, murni pure menggunakan jarak ya. Dan di sini pendaftaran tidak usah
ribut-ribut, dan di sini juga tidak cepat-cepatan. Di sini pendaftarannya slow dan diwajibkan di rumah, tidak ke sekolah maupun ke tempat lain, di rumah saja. Dan tidak perlu daftar harus lebih awal, jadi tidak perlu daftar misalkan tanggal hari kedua, itu pun nggak ada masalah, ketiga nggak ada masalah. Yang penting di sini tidak ada yang namanya jalur cepat-cepatan, tidak ada. Kemudian pengumuman PPDB nanti akan dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 13 Juni 2020. Nah, nanti di situ banyak informasi-informasi terkait teknisnya maupun yang lain. Kemudian pendaftarannya ini akan dibuka pertengahan bulan. Jadi antara tanggal 17 Juni 2020 ini mulai jam 08.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian akan ditutup tanggal 25 tahun 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore. Meskipun di sini dia ada cepet-cepetan, bukan berarti daftar pertama akan dapat poin lebih besar, tidak. Misalkan di sini jaraknya dekat, terus daftarnya akhir-akhir tanggal 25 jam 3 sore misalkan, ternyata memang jaraknya lebih dekat, ya nanti akan mengalahkan yang daftar pertama, walaupun di situ jaraknya lebih dekat atau lebih jauh, nanti tetap akan dihitung berdasarkan jarak paling dekat karena zonasi. Kalau prestasi lain lagi, nanti ada perhitungannya. Kemudian evaluasi dan seleksinya itu tanggal 16 sampai dengan 29 Juni. Itu nanti semua tim verifikasi akan menyeleksi provinsi maupun sekolah. Di sini nanti akan diumumkan hasilnya tanggal 30 Juni atau akhir bulan nih tahun 2020. Lambat-lambatnya pukul 23.55 waktu Indonesia Barat, jadi tengah malam 12. Jadi nanti jam 12 malam itu sudah diinfokan ke publik. Jadi nanti tidak harus ke sekolah. Silakan bisa dibuka pengumumannya, sama linknya sama seperti waktu daftar. Nanti di situ nanti akan saya buat tutorialnya. Tenang, jangan khawatir, kita tidak usah buru-buru mencari informasi, kita slow karena di sini semuanya pasti akan kami informasikan step by step. Jadi biar masyarakat itu tahu bahwa jadwalnya itu tanggal sekian sekian sekian, ini tahap itu, jadi seperti itu. Kemudian daftar ulangnya tanggal 1 sampai dengan tanggal Juli 2020 ini semuanya sama. Dan hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dari muka bumi ini. Jadi biar tugasnya itu selesai, COVID-19 itu di bumi ini jadi cepat hilang ya. Jadi kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kembali. Jadi kita tidak ada pembatasan atau distancing atau yang lainnya. Kita berdoa bersama-sama semoga mudah-mudahan setelah Lebaran Idul Fitri ini juga sudah hilang, atau sebelum itu lebih baik. Jadi seperti itu. Kemudian PPDB inklusi ini merupakan layanan pendidikan yang setara atau non diskriminatif atau berkeadilan. Jadi harapannya nggak hanya di SLB. Jadi di sini pemerintah mengharapkan inklusi ini siswa yang berkebutuhan khusus tidak harus bersekolah di sekolah SLB, tetapi di sekolah reguler. Tapi dengan catatan tadi, karena biasanya nggak semua sekolah reguler menerima, karena biasanya ada keterbatasan. Kemudian tanggung jawabnya, secara prinsip semua SMA negeri wajib menerima ABK dengan ketunaan tertentu, tunanetra, tunarungu atau tunadaksa. Tetapi di sini tetap masih mengacu tenaga pendidiknya ya. Kalau misalnya di sini diterima semua, terus kemudian di dalam tenaga pendidik, ya percuma juga, kasihan nanti siswanya. Kemudian kewajibannya dilayani dengan sepenuh hati. Semuanya dilayani sepenuh hati. Kemudian ini
KKO tadi sudah saya jelaskan ya. KKO itu kelas khusus olahraga. Yang pertama, ini menjamin layanan pendidikan yang berkelanjutan dalam upaya pengembangan bakat minat dan potensi talenta. Jadi nanti kan biasanya yang sering kita kenalan ada IPA, yang sekarang diganti menjadi MIPA, matematika, ilmu pengetahuan alam, kemudian IPS, bahasa, dan di sini ada jalur olahraga. Kemudian yang kedua, wujud sinergi layanan pendidikan antar jenjang. Kemudian seleksi mandiri oleh sekolah, bentuk kepanitiaan ya. Kemudian yang keempat, satu kabupaten atau kota, satu KKO, khusus anak berbakatan olahraga. Jadi nanti satu kabupaten atau kota itu hanya satu sekolah. Jadi nanti satu sekolah itu yang sudah ditunjuk ada jalur khusus KKO-nya. Jadi tidak semua sekolah ada KKO-nya. Jadi seperti itu. Seleksi luring atau daring atau online, pastikan patuhi protokol luring ya. Jadi ini kan ada luring, ada daring. Maksudnya kalau luring itu offline, daring itu online. Jadi pastikan patuhi protokol kesehatan. Ini terutama khusus untuk jenjang SMK. Daya tampung. Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk jenjang SMA dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu rombongan belajar berjumlah paling sedikit 15 dan paling banyak 36. Jadi perbedaannya karena SMK itu kejuruan ya, jadi lebih sedikit itu lebih baik. Karena biar penyampaiannya lebih mudah dan cepat tersampaikan. Jadi kalau SMA paling sedikit 20, sedangkan SMK 15. Untuk maksimalnya sama 36. Kemudian jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan ini juga ada pembatasannya. Untuk SMA paling sedikit 3 rombongan belajar. Dan paling banyak 36. Rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 rombongan belajar. Kemudian untuk SMK paling sedikit 3 rombongan belajar, paling banyak 72 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 rombongan belajar. Itu perbedaannya antara SMA dengan SMK. Kemudian pilihan pendaftaran. Untuk yang jalur SMA nanti kan ada beberapa jalur ya, dari zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Nanti silakan dipilih salah satu. Kemudian yang pertama, jenjang SMA, calon peserta didik SMA negeri dapat mendaftar diri pada satu satuan pendidikan melalui jalur zonasi atau jalur afirmasi atau jalur prestasi di dalam zonasi. Jadi nanti zonasi itu pasti ada yang afirmasi maupun prestasi dalam zonasi. Kemudian selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar zonasi masing-masing satu satuan pendidikan. Jadi ini afirmasi ada dalam zonasi, ada luar zonasi. Nah, silakan dipahami ya. Dalam zonasi itu maksudnya gimana, kemudian luar zonasi itu maksudnya gimana. Jadi misalkan gini, misalkan SMA A zonasinya itu Taman, Pemalang, Kabunan. Jadi selain itu berarti luar zonasi. Kalau masih Taman yang tadi saya sebutkan ketiga itu berarti itu masih dalam zonasi. Nah itu bedanya di luar dan dalam. Kemudian yang ketiga, calon peserta didik SMA negeri yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua. Karena biasanya tugas orang tua ini ada perpindahan tugas ya. Nah, nanti hanya dapat mendaftar satu satuan pendidikan di luar zonasinya. Jadi hanya bisa mendaftar satu saja. Dan nanti ada bukti surat itunya ya, perpindahannya dari instansinya, bahwa bukti orang tua itu benar-benar pindah
Kemudian yang terakhir, calon peserta didik SMA negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dan jalur selama masa pendaftaran. Jadi antara tanggal 17 sampai dengan 25 itu siswa bisa login dirubah-rubah sekolahnya. Misalkan yang tadi misalkan yang jalur pertama SMA A sama B kedua, kemudian SMA B mau dialihkan ke satu atau ke ketiga atau keempat, itu terserah, kecuali jalur perpindahan orang tua. Kalau jalur perpindahan orang tua sekali daftar udah selesai dan hanya satu sekolah. Nah itu bedanya. Nanti akan saya beri simulasi atau demonya, tutorialnya. Kemudian ini untuk jalur SMK negeri. SMK kan tidak menggunakan zonasi karena di sini menggunakan beda dengan SMA. Kalau SMK itu kejuruan, kalau menggunakan zonasi itu susah. Ini dapat memilih jalur prestasi dan afirmasi, itu sama. Kemudian 4 pilihan kompetensi keahlian dalam 2 bidang keahlian, Pak, sesuai pada satu satuan pendidikan atau lebih. Calon peserta didik SMK negeri dapat mengubah pilihan peminatan atau kompetensi keahlian atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Ini sama. Jadi selama masih pendaftaran masih bisa dirubah-rubah ya. Kemudian ya, silakan dicatat ini persyaratannya. CPD, calon peserta didik. CPD itu calon peserta didik. Yang pertama buku rapot, difotokopi, tidak usah dilegalisir. Surat keterangan nilai rapot, ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, surat keterangan lulus atau SKL sementara, atau kalau aslinya sudah ada silakan dibawa. Misalkan ini kan untuk yang tahun sekarang 2020 karena tidak ada UN, itu kan diganti dengan nilai rapot. Sedangkan tahun sebelumnya 2019 nilai yang digunakan apa? Tetap menggunakan nilai UN karena nilai rapot yang sekarang aja itu mapel yang di UN kan. Jadi seperti itu. Misalkan sudah lulus tahun 1 tahun yang lalu, ya berarti menggunakan nilai UN. 2 tahun yang lalu menggunakan nilai UN. Jadi seperti itu. Kemudian KK atau kartu keluarga, surat keterangan domisili dari RT RW. Jadi di situ. Dan di sini minimal 1 tahun. Akte kelahiran. Kemudian KIP jika memiliki atau kartu PKH. Itu kartu PKH itu jadi bukan surat ya. Jadi di situ pakai kartu dan nanti ada nomor registrasinya. Jadi nanti yang nomor-nomor palsu nanti akan ketahuan. Nanti kalau yang palsu tidak terdaftar, tapi kalau asli dikeluarkan langsung dari pemerintah itu nanti terdaftar. Kemudian piagam penghargaan bila memiliki. Jadi antara KIP dengan piagam penghargaan itu tidak mewajibkan jika siswa itu memiliki ya. Nah, jadi nggak wajib. Ntar kalau memiliki semua nanti anggapannya seperti tahun yang lalu 2018 SKTM. Akhirnya semua berbondong-bondong meminta atau mencari atau membuat. Akhirnya ditemukan SKTM abal-abal. Dan tidak bisa membedakan mana yang benar-benar SKTM asli dan mana yang tidak. Seperti itu. Kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen itu nanti ada. Formatnya juga nanti ada di dalam juknis. Kemudian yang berikutnya surat pernyataan sehat, ini khusus SMK karena nanti juga akan ke sekolahan. Dan yang terakhir surat keterangan Kadinkes atau anak tetangga tenaga kesehatan luar Jateng. Misalkan ada, kalau nggak ada ya sudah. Ini syarat-syaratnya, jadi ada beberapa itu. Ada sekitar 10-an, di antaranya ada buku rapot sampai dengan surat keterangan Kadinkes. Kemudian keseluruhan tahapan PPDB akan diselenggarakan secara daring atau online dan masih bekerja sama dengan PT Telkom ya. Jadi di sini
Kemudian dengan memberikan kemudahan bagi calon peserta didik, tidak perlu mengunggah dokumen secara keseluruhan, namun cukup mengunggah surat pernyataan. Jadi nanti ada beberapa yang harus diunggah. Karena di situ juga sudah ada yang terdaftar, jadi otomatis. Jadi nanti anak juga begitu mengetikkan seperti nomor ujian sekolah atau ujian nasional, itu nanti nama, tempat tanggal lahir dan lain-lain itu nanti otomatis muncul. Nah, nanti lebih jelasnya ketika demo atau simulasi. Jadi nanti pada saat calon peserta didik melakukan demo atau simulasi itu bukan dipakai untuk pendaftaran sesungguhnya ya, itu untuk latihan. Dengan maksud itu sama persis seperti daftar. Jadi seperti itu. Karena nanti biasanya banyak yang beranggapan bahwa simulasi atau demo itu ini dikiranya daftar. Nah, nanti pada saat jadwal pendaftaran sesungguhnya nanti nggak daftar. Nah, nanti ketika sudah ditutup, nah di situ akan terjadi viral lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, antara simulasi dengan demo dengan real sesungguhnya itu jauh beda. Kemudian persyaratan nilai UN akan diganti dengan nilai rapot semester 1 sampai dengan 6. Untuk mapel, ini juga mapel-mapel diambil dari mapel nilai UN, IPA, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan akan dikonversi berdasarkan hasil akreditasi sekolah yang bersangkutan. Dan di situ sudah pasti dibuatkan juknis, jadi nanti semuanya sama. Untuk kurikulum 2013 itu nanti di situ biasanya kalau tiap semesternya menggunakan puluhan, tetapi nanti kalau sudah rata-rata itu satuan, misalkan 9 satuan 2 di belakang koma, misalnya 9,00. Kalau kurikulum 2006 itu pasti satuan semua, misal. Jadi baik di semester maupun di rata-rata. Jadi pakai satuan. Jadi itu perbedaannya antara K13 dengan 2006. Pasti sekolah sudah menyiapkan itu karena semuanya sama, juknisnya juga sama. Dokumen PPDB tidak perlu dilegalisir. Nah, karena di sini tidak boleh tatap muka ya, dan tidak boleh berinteraksi secara langsung. Makanya di sini PPDB tahun ini tidak usah dilegalisir. Yang penting surat pernyataannya itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar-benar sesuai dengan real apa yang mau diupload atau data sebenarnya. Kemudian jalur dan kuota ini sudah saya sampaikan ya kemarin waktu awal informasi PPDB. Jalur zonasi itu daya tampung 50%, kemudian jalur afirmasi 15%, kemudian jalur perpindahan orang tua 5%, dan yang terakhir jalur prestasi itu sampai dengan 30%. Prestasi di sini tidak harus memiliki piagam nilai tinggi maupun punya piagam penghargaan, itu juga prestasi. Dan semua dasarnya ada di Permendikbud nomor 44 tahun 2019 tentang pelaksanaan PPDB tahun 2020. Kemudian seleksi PPDB-nya ini untuk jalur zonasi. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Ini nanti untuk yang usianya lebih tua ini nanti akan diprioritaskan dulu. Kemudian yang terakhir nilai prestasi. Kemudian untuk jalur afirmasi, calon peserta didik dari panti asuhan, jarak kantor desa atau kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah. Usia yang paling tinggi calon peserta didik, kemudian nilai prestasi. Kemudian jalur perpindahan orang tua, jarak kantor atau desa terdekat ke tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah. Usia paling tinggi calon peserta didik, nilai prestasi. Jadi nanti intinya kalau misalnya ada yang calon peserta usianya paling tinggi atau maksudnya paling tua, itu nanti akan diprioritaskan. Nilai rapot SMP atau MTS sederajat, ini khusus jalur prestasi, akan ditambah nilai kejuaraan atau poin zonasi. Usia yang
paling tinggi calon peserta didik. Jadi nanti tetap ya, calon peserta didik usia paling tinggi. Nah, kemudian ini untuk PPDB SMK, ini nanti ada seleksi calon peserta didik baru kelas 10 SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana SMA, karena jauh berbeda. Karena kalau SMK itu jelas program keahlian, jadi proses seleksinya pun beda. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 jenjang SMK dengan mempertimbangkan nilai rapot dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun non-akademik. Kemudian seleksi calon peserta didik memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20%. Ini dan tidak pakai zonasi ya, SMK tidak pakai zonasi. Ketentuan di atas boleh tidak terpenuhi jika pendaftar dari keluarga miskin kurang dari 20%. Nah, silakan dipahami ya. Dalam hal hasil seleksi diperoleh hasil yang sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada misalkan nilainya semuanya sama. Ini yang pertama, prioritas pada pilihan. Yang kedua, calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten atau kota atau provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan. Dan yang terakhir, usia yang paling tinggi calon peserta didik itu yang nanti akan diprioritaskan. Jadi nggak hanya SMA dan SMK, semuanya ini nanti prioritas khusus calon peserta didik yang usia paling tinggi. Kesiapan sekolah ini untuk SMK ya, karena kan harus misalkan bentuk kepanitiaan ya, ini nanti ada yang ke sekolah. Lakukan sosialisasi secara masif atau perubahan tata cara pendaftaran. Mungkin ini SMA juga iya sama, untuk sebagai informasi barangkali ada. Tapi tetap poin 3 harus diprioritaskan, sediakan tempat layanan nyaman, perhatikan protokol kesehatan mengingat masih pandemi COVID-19. Kemudian antisipasi potensi kumpulnya calon peserta didik. Ini kalau misalnya ada, silakan dibubarkan, suruh pada pulang karena harus online. Kemudian respon segera pengaduan dengan satuan pendidikan, misalkan ada yang urgent dan harus segera disampaikan baru ke sekolah. Tapi tetap harus menggunakan masker kalau ke sekolah, mengikuti protokol kesehatan. Jadi jangan rame di medsos, nanti yang nggak tahu dikiranya gimana lah, disitulah silakan lebih baik tanyakan langsung ke yang bersangkutan daripada ngomong panjang lebar tidak ada intinya dan tidak ada pokok permasalahan yang harus diselesaikan, nggak ada selesainya. Lebih baik silakan ke satuan pendidikan sekolah terdekat, silakan tanyakan. Semuanya sama, se-Jawa Tengah juknisnya sama, aturannya pun sama. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada SMA A, SMA B beda aturan, itu tidak mungkin karena di situ juknisnya semuanya sama. Se-Jawa Tengah khusus SMA dan SMK negeri. Kalau swasta lain lagi, itu beda. Ini poin paling penting ya, yang krusial banget. Ini penetapan zonasi, tempat tinggal atau KK, prestasi, penugasan orang tua, daya tampung, pilihan peminatan, proses mendaftar daring atau online, pernyataan sehat. Sekian dan terima kasih. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat buat calon peserta didik baru tahun 2020. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.